Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 333. Saya benar-benar tidak ingin menjadi kepala desa. Henry selalu mempertahankan rasa kagum selama seluruh upacara. Sama seperti saat pertama kali tiba di sini, dia memiliki perasaan khusus yang tak terlukiskan, yang memberinya perasaan aneh terhadap rumah tua ini. Namun yang mengejutkannya adalah kedelapan lelaki tua itu tidak muncul. Dalam kesannya, kedelapan lelaki tua itu seharusnya lebih berwibawa dalam upacara semacam ini, namun justru menjadi bumerang. Begitu upacara berakhir, orang-orang di desa segera memberikan sambutan dan tepuk tangan yang tulus kepada Henry. Wang Erlang melompat ke arah Henry dan berkata, "Henry, saya tidak menyangka bahwa Anda dan saya berasal dari desa yang sama sekarang. Jika ada yang bertanya kepada saya dari desa mana saya berasal di masa depan, saya akan menjawab bahwa saya dari Siahe desa. Jika dia bilang dia belum mendengar setelah itu, saya katakan kepadanya bahwa Henry berasal dari desa kami, dan saya jamin desa kami akan menjadi populer dalam sekejap, terutama para reporter yang tidak akan gila-gilaan untuk mewawancarai dan berpromosi." Henry melihat ekspresi ceria Wang Erlang dan tidak tahan untuk memukulnya, jadi dia hanya bisa membiarkannya terus berbicara. "Erlang, oke, berhenti bicara yang tidak masuk akal. Tidakkah kamu melihat bahwa kepala desa ingin mengatakan sesuatu?" Cui Hua melihat kepala desa Xing Feiwu terus ingin berbicara, tetapi terlalu malu untuk menyela Wang Erlang. Tidak tahan, seret dia kembali. "Ah, menantu perempuan, mengapa kamu menjagaku segera setelah kita menikah?" Wang Erlang berjalan kembali, memeluk Cui Hua, dan terus berteriak, menyebabkan adegan itu meledak menjadi tawa. Setelah jeda, Xing Feiwu memandang semua orang, perlahan menarik kembali matanya, membungkuk dalam-dalam kepada semua orang, dan air mata mengalir di wajahnya ketika dia mengangkat kepalanya. Perubahannya yang tiba-tiba menambah sedikit kekhawatiran pada kegembiraan semua orang yang hadir. "Tahun ini saya berusia 56 tahun, 30 tahun yang lalu, saya menjabat sebagai kepala desa pada usia 26 tahun dan menjabat posisi tersebut selama 30 tahun. Hasilnya, hidup Anda tidak pernah lebih baik. Sebagai kepala desa, saya merasa kasihan kepada Anda. Saya di sini untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Anda." Di akhir pidatonya, Xing Feiwu menangis dan menangis. Penduduk desa di tempat kejadian langsung tersulut dan mengangkat tangan untuk menyeka mata. Henry berdiri di dekatnya. Hatinya sangat tersentuh. Dia juga tersentuh oleh rasa tanggung jawab kepala desa Xing Feiwu. Pada saat yang sama, saya lebih memahami betapa beratnya perasaannya ketika mengucapkan kata-kata ini, dan kemudahan yang dia rasakan setelah mengucapkannya. Ketika Xing Feiwu melihat semua orang lagi, ada senyuman di wajahnya. Dia memandang Henry dan berkata dengan tulus dan memohon dengan nadanya, "Direktur Henry, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda." "Kepala desa Xing, saya sekarang adalah penduduk desa di desa. Anda harus berhenti memanggil saya Direktur Henry. Anda bisa memanggil saya Henry atau Henry. Saya akan memanggil Anda Paman Xing," kata Henry dengan senyum canggung di wajahnya. "Oke, kalau begitu, aku akan memanggilmu Henry." Xing Feiwu senang.
Henry mengangguk, terdengar jauh lebih natural sekarang. Henry, saya ingin Anda menjadi kepala desa Siahe kami. Bisakah Anda menerimanya? Setelah Sing Feiwu selesai berbicara, dia memandang semua orang dan melihat. Kepala desa Sing, ini bagus. Saya orang pertama yang setuju. Wang Erlang adalah orang pertama yang berteriak dari bawah. Ketika Henry mendengarnya berteriak, dia segera menatap Wang Erlang dengan tajam, yang membuat Wang Erlang sangat takut sehingga dia menciutkan lehernya dan berhenti berbicara. Tapi kata-katanya seperti percikan api, langsung menyalakan api padang rumput, dan paduan suara segera terdengar di bawah. Saya setuju. Saya setuju. Ketika Henry melihat pemandangan ini, dia langsung menjadi depresi. Dia menduga pasti ada tujuan dia menjadi penduduk desa di sini. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi kepala desa. Namun, melihat ekspresi penuh harap di wajah penduduk desa di bawah, Henry tidak bisa menolak secara langsung. Dia memandang kepala desa Sing Feiwu dan berkata, "Paman Sing, saya tidak mengenal desa ini dan tidak mengenal siapapun, dan saya sering jauh dari desa. Lebih tepat bagi Anda untuk menjadi kepala desa." Henry, kami semua tahu apa yang Anda katakan. Memang agak sulit bagi Anda untuk menjadi kepala desa, terutama karena desa kami sangat miskin. Tetapi memilih Anda sebagai kepala desa jelas merupakan pilihan yang populer. Dengan senyuman, Henry tersenyum pahit dan berkata, "Paman Sing, masalah kemiskinan bukanlah masalah. Saya dapat membayar untuk membantu menyelesaikannya. Tetapi menjadi kepala desa benar-benar memiliki tanggung jawab berat di pundak saya yang tidak dapat saya tanggung." Henry, apa pendapatmu tentang ini? Kamu akan menjadi kepala desa dan saya akan menjadi wakil kepala desa. Kamu akan bertanggung jawab atas urusan utama desa dan saya akan bertanggung jawab atas urusan kecil di desa. Di pada saat yang sama, ketika kamu pergi, aku akan mengelola desa untukmu. Sing Feiwu adalah orang yang sangat fleksibel. Melihat Henry tidak mau mengambil tanggung jawab, dia segera memikirkan kompromi. Henry mengangkat tangannya dan menyentuh bagian belakang kepalanya, dan akhirnya berkata tanpa daya, "Kalau begitu, saya akan menjadi kepala desa." Begitu Henry selesai berbicara, ada tepuk tangan meriah lagi. Melihat penduduk desa yang sederhana dan merasakan perasaan mereka yang sebenarnya, meskipun Henry enggan di dalam hatinya, dia masih sangat bersedia memikirkan untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan. Ketika tepuk tangan berhenti, Henry memandang penduduk desa di depannya dan menemukan bahwa banyak orang meneteskan air mata kebahagiaan, dan banyak dari mereka bahkan memandangnya dengan penuh kasih sayang, menyayat hati. Henry memandang penduduk desa dan berkata sambil tersenyum, "Saya mungkin pemimpin desa paling tidak cocok yang pernah Anda temui dalam hidup Anda. Tapi saya berharap menjadi pemimpin desa favorit Anda. Jadi saya berjanji di sini bahwa saya akan membuat semua orang bahagia. Sesegera mungkin, hiduplah di rumah yang terbaik, jalani hidup yang terbaik, dengan segala yang terbaik." Begitu kata-kata Henry keluar, mata penduduk desa di bawah penuh dengan antusiasme, dan mereka bertepuk tangan. Sepertinya semua yang dikatakan Henry segera menjadi kenyataan. Faktanya, ide mereka benar. Selama Henry ingin mewujudkannya, dia akan segera mewujudkan semuanya.
Saya akan berkomunikasi dengan kepala desa tentang bagaimana membangun desa selanjutnya, dan dia akan mengorganisir semua orang untuk belajar bersama. Namun, saya memiliki 3 prinsip. Adat dan peraturan desa tidak dapat diubah. Perairan hijau dan pegunungan hijau tidak dapat diubah, hilang, dan hidup harus dijalani dengan baik. Henry berbicara lagi ketika tepuk tangan mereka semakin sedikit. Ketika penduduk desa mendengar 3 prinsip Henry, itu bukanlah persyaratan atau prinsip, itu adalah impian terbesar mereka. Jika bukan karena adat istiadat rakyat yang sederhana dan pegunungan hijau serta air jernih di sini, mereka pasti sudah lama pindah ke sana dari tempat miskin ini. Sekarang, apa yang dijanjikan Henry adalah apa yang mereka inginkan. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Kalau begitu semuanya, tolong bubar dulu. Saya akan tinggal di sini selama 2 hari dan mempelajari hal-hal spesifik sebelum pergi. Saat itulah kita menyingsingkan lengan baju dan bekerja keras. Nanti kita perlu bekerja sama. Henry melihat bahwa semua orang sudah melakukannya menyetujui usulannya. Dia menyatakan dengan lantang dengan rasa bangga yang sama di hatinya. Bab 334 Rahasia Silsilah. Setelah Henry selesai berbicara, penduduk desa di tempat kejadian tidak muncul seperti yang dia harapkan untuk pergi, membuatnya tertegun di tempat. Henry, upacaranya belum selesai. Masih ada 2 item, kata Sing Feiwu sambil tersenyum. Hah, Henry tiba-tiba merasa kewalahan saat mendengar ada 2 item lagi. Masuk ke dalam silsilah keluarga, Sing Feiwu tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan suara serius ke kejauhan. Henry mengikuti pandangannya dan melihat 2 pria berusia 20-an berjalan mendekat, masing-masing memegang buku tebal berwarna kuning di tangan mereka. Seseorang telah meletakkan meja di sebelah mereka. Keduanya memasang ekspresi serius saat mereka dengan hati-hati meletakkan buku dan berdiri di kiri dan kanan, menunggu instruksi. Sing Feiwu pertama-tama membungkuk ke volume itu 3 kali, lalu perlahan membuka volume itu dan mulai mencari nama keluarga di volume itu. Jenderal Sing Fei membaca silsilah keluarga, tetapi dia tidak menemukan siapapun yang bermarga Hen. Ada sedikit keringat di dahinya. Dia mengira ada orang dengan hampir semua nama keluarga di Jawa di desa ini. Tidak mau berdamai, dia membuka buku kedua lagi dan mulai memeriksa. Setelah memeriksa seluruh silsilah, masih belum ada nama keluarga Hen. Sing Feiwu sedikit malu. Dia mengangkat kepalanya, menatap Henry, dan berkata dengan nada meminta maaf. Henry, kebetulan sekali, tidak ada nama keluarga Hen di silsilah keluarga. Sepertinya Anda hanya dapat menambahkan nama keluarga baru di sini. Setelah Sing Feiwu selesai berbicara, dia mengirim seseorang untuk mencari kertas dan pena. Meski desa Siahe miskin, namun tidak pernah kompromi dalam hal pengorbanan dan silsilah. Dalam kata-kata mereka sendiri, keturunan hanya bisa ada berkat kebaikan nenek moyang mereka. Kertas dan pena segera dibawa. Sing Fei menyerahkan kertas dan pena itu kepada Henry dan berkata, "Tambahkan saja kertas ini ke halaman terakhir silsilah keluarga ini dan tulis nama Hen." Henry mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Sing Feiwu, dan menemukan bahwa wajahnya serius, alisnya sedikit berkerut, dan matanya dipenuhi dengan kontemplasi,
seolah-olah dia sangat bingung karena tidak memiliki nama keluarga Hen. Meski penasaran, dia tidak terlalu memikirkannya dan hanya mengambil pena dan mulai menulis. Tiba-tiba embusan angin bertiup, dan sehelai daun jatuh dengan lembut dari pohonnya, dan kebetulan jatuh menimpa tinta. Angin bertiup lagi, dan daun itu berjatuhan di halaman terakhir silsilah keluarga dan menghilang. Tinta yang dicelupkan ke dalam daun menetes di halaman terakhir silsilah keluarga. Tinta hitam dengan cepat terserap. Namun setelah tinta direndam dan dikeringkan, sebuah lubang melingkar muncul di halaman terakhir silsilah keluarga, memperlihatkan sesuatu yang terbungkus kulit domba di dalamnya. Xing Feiwu dan Henry melihat prosesnya dengan jelas. Ketika mereka melihat barang-barang kulit domba di dalamnya, mereka saling memandang pada saat yang sama, mata mereka penuh rasa ingin tahu. Xing Feiwu mengertakkan giginya untuk terakhir kalinya, berjalan meskipun dia telah melakukan kejahatan, dan merobek lubang melingkar itu sedikit demi sedikit, dan menemukan bahwa sebenarnya ada sandwich di dalamnya, dengan kulit domba tipis terlipat rapi di dalamnya. Kepala desa Xing Fei perlahan-lahan mengambil kulit domba itu, membukanya, dan melihat sederet kata tertulis di dalamnya. 3 generasi kesetiaan yang kesepian. Hati mereka direnggut secara brutal. Mereka membunuh istri mereka dan melarikan diri, dan Wu memberi mereka nama keluarga Hen. Jian adalah leluhurnya, dan Gao memutuskan ini. Xing Feiwu tidak tahu banyak tentang sejarah, jadi dia memandang Henry, ingin mendapatkan jawaban dari matanya. Henry menatap kulit domba itu, jantungnya berdebar kencang. Dia mungkin tidak mengetahui silsilah keluarga lain, tetapi dia telah mempelajari silsilah keluarga Hen dan sangat jelas tentang kata-kata di atas. Nama keluarga Hen menempati urutan ke-96 di antara 100 nama keluarga, konon berasal dari nama keluarga Zi, yang berasal dari nama keluarga Ji. Ini adalah teori umum tentang asal-usul nama keluarga Hen. Teori lainnya adalah bahwa nama keluarga Hen konon berasal dari Bikan. Bikan setia kepada raja generasi ketiga dinasti Shang, namun ia kemudian dibunuh oleh Raja Zhou dari dinasti Shang. Setelah membunuh istrinya dan melarikan diri, Wu memberinya nama keluarga Hen. Artinya, istri Bikan, Yao Wei, melarikan diri ke Changlin di Weihui dan Kabupaten Qixian, Henan, dan melahirkan seorang putra. Setelah Raja Zhou Wujifa menghancurkan dinasti Shang, dia memberi putranya nama keluarga Hen dan memberinya gelar Boling. Orang ini adalah Hen Jian, jadi dikatakan bahwa Jian adalah leluhurnya. Gao Ding ini mengacu pada Hen Gao, yang merupakan Perdana Menteri Zhao selama periode negara-negara berperang. Dia adalah cucu generasi ke-35 dari Hen Jian. Dia pernah berkuasa dan sangat dihormati. Ia melahirkan 9 orang putra. Semuanya adalah pejabat. Orang Zhao memanggilnya Ji Ulong. Hen Gao juga disebut Bapak Ji Ulong, dan garis keturunan keluarganya dipuji sebagai gerbang 10 kebajikan. Belakangan, karena Raja Zhao cemburu, dia melarikan diri bersama keluarganya dan konon dia menetap di Gunung Baiyun. Keturunan Hen Gao dan 9 putranya disebut sebagai keluarga terkenal bernama Hen, dan aula tersebut dikenal sebagai Aula Ji Ulong. Xing Feiwu melihat Henry sedang berpikir keras dan tidak berani mengganggunya. Henry terdiam lama dan perlahan membuka lipatan kulit dombanya. Namun di pojok kanan bawah kulit domba tertulis,
Keturunan keluarga Hen semuanya ditakdirkan untuk mendapatkan gulungan ini. Tuhan membantu keluarga Hen, saya makmur. Ambil gulungan ini dan ingat sejarah keluarga Hen. Ingat. Henry mengembalikan gulungan kulit domba itu kepada Xing Feiwu. Xing Feiwu tidak menerimanya, tetapi berkata dengan wajah serius, "Sila leluhur keluarga Hen tidak boleh dilanggar. Henry, tolong simpan." Henry merasa perkamen di tangannya berat, seolah itu adalah bagian dari sejarah keluarga. Xing Feiwu awalnya sangat tertekan karena dia tidak memiliki nama keluarga Hen, tetapi sekarang dia melihat bahwa dia tidak hanya memiliki nama keluarga Hen, tetapi juga disembunyikan di tempat rahasia, yang menunjukkan bahwa keluarga Hen adalah keluarga besar dan bahkan memiliki rahasia yang tidak diketahui. Dia sangat bahagia. Henry, kepala desa, benar-benar layak menyandang nama itu, dan bahkan memiliki arti pengaturan Tuhan. Henry, sekarang silsilahnya telah diperiksa, hanya tersisa satu hal terakhir, yaitu mengukir monumen kepala desa. Xing Feiwu memandang Henry, yang memiliki wajah berat dan berkata. Henry dengan cepat mengumpulkan pikirannya, memandang Xing Feiwu, dan berkata dengan senyuman di wajahnya, "Dengarkan pengaturan Paman Xing. Ikutlah denganku." Xing Feiwu memimpin Henry ke rumah pengorbanan tua itu lagi, melewati halaman depan, sampai ke halaman belakang, dan kemudian sampai ke kaki gunung di belakang rumah tua itu. Xing Feiwu menunjuk ke loh batu yang berdiri di tanah dan berkata, "Henry, saya adalah kepala desa generasi ke-80, dan Anda adalah kepala desa generasi ke-81. Anda harus mengukir nama Anda di loh batu ini, karena tidak ada pekerja untuk itu. Saat ini, Anda dapat menyelesaikan pekerjaan ini lain kali ketika Anda menemukan pengukirnya. Tapi untuk saat ini, Anda harus mengingat tablet batu ini." Henry melirik tablet batu yang ditunjuk oleh Xing Feiwu. Itu sangat biasa dan hampir sama dengan tablet batu lainnya. Dia tidak terlalu memperhatikannya. Setelah mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya, dia dan Xing Feiwu kembali ke sana depan. Mereka hanya pergi ke sana hanya untuk menjelaskan masalahnya dengan jelas. Henry sedang tidak mood dengan baik tentang rahasia silsilah tadi, tapi dia tidak menunjukkannya di depan penduduk desa. Setelah kembali, mereka mengatur agar penduduk desa bubar dan menjalankan urusan mereka sendiri. Penduduk desa berpencar, begitu pula Henry, Xing Feiwu, dan Wang Erlang. Namun, Henry selalu merasa bahwa rumah tua ini agak misterius, dan semua orang sepertinya bersembunyi di dalam rumah tua itu. Saat Henry dan yang lainnya pergi, 8 lelaki tua keluar dari rumah tua itu. Mereka saling memandang dengan wajah terkejut, mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan menghilang ke pegunungan lagi. Bersambung.